Komdis itu kalau ke Persib Bandung selalu gercep kasih sanksi. Nggak tahu ini cuman perasaan kita aja selaku pendukung Persib atau emang iya ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia, bahkan ada hal yang lebih menarik di mana PT LIB ya mungkin bisa dibilang lewat Pak Paulus agak sedikit nyentil Wahaji Umuh gitu kan, tapi itu kemungkinan saya akan bahas besok karena akan terlalu panjang. Sebelum itu kita akan bahas dulu tentang Komdis yang ngasih teguran cukup keras kepada pelatih kita Coach Bojan Hodak dan juga Igor Taulik. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mungkin update dulu sebentar bahwa malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga perdana round ketiga kualifikasi Piala Dunia jam 1 malam. Silahkan buat bobotoh sealam dunia yang ingin menonton dan harus menonton sih kalau menurut saya. Karena ini negara kita, bangsa kita, mudah-mudahan tercipta sejarah walaupun menurut saya pribadi masih agak terlalu jauh ya jika kita berbicara tentang statistik di atas kertas kita bisa lolos Piala Dunia lewat jalur round ketiga ini. Mungkin agak bisa diperdebatkan kalau seandainya nanti kita sekarang finish di posisi ketiga dulu, lalu nanti dikocok beli gitunya dengan negara lain. Nah, di situ baru kita bisa berbicara tentang apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia atau tidak. Kalau seandainya sekarang dengan Arab, dengan Jepang, dengan Australia agak sedikit sulit. Bahkan Bahrain, Cina pun yang dianggap kita masih memiliki kemungkinan menang itu tetap sulit. Itu secara statistik ya. Walaupun ya secara sepak bola, bola itu bulat, Timnas Indonesia sedang berkembang, kita sedang semangat sekali gitu kan. Otomatis memiliki optimistis yang lebih dari biasanya, memiliki mental adu yang lebih juga dari biasanya. Mudah-mudahan aja lah ada keajaiban. Siapa yang nggak mau sih lihat negaranya main di Piala Dunia ya. Nah, mungkin untuk nanti malam buat teman-teman yang belum bisa ke Arab sama dengan saya doakan juga mudah-mudahan kita nanti bisa ke Arab, khususnya yang Muslim mungkin kita bisa umroh haji ke sana sekaligus nonton timnas. Untuk yang non muslim bisa nonton timnas aja lah ke sana. Mudah-mudahan nanti gitu kan. Dan buat yang nonton di Indonesia tentu lewat televisi, lewat RCTI ada live streaming yang legal juga di PCN Plus kalau saya nggak salah. Kalau ya masih agak sedikit susah-susah juga mungkin ya ada sih yang ilegal, tapi ya gitulah, saya nggak bahas tentang ilegalnya. Masuk ke Persib Bandung nih bobotoh, ini yang paling utama. Kita tahu kalau di pertandingan saat melawan Arema kemarin, Persib sebenarnya ya kita harus akui permainan Persib sebenarnya tidak bagus-bagus amat saat melawan Arema. Kita juga mengakui, sekaligus juga mungkin saya ingin klarifikasi karena banyak sekali komenan-komenan yang saya nggak tahu ini fans mana mengatakan Persib kurang lebih lah ya, lamun ku bahasa ulang mah Persib masuk aya-aya wae lamun eleh teh nyalahkeun wasit. Eleh nyalahkeun wasit, wasit tengah salah, wasit hakim garis salah, wasit PAR na ayeuna salah oge sebenarnya geus we sanabikeun pialana ka Persib, bahkan aya anu komen seperti itu. Sebenarnya ada juga yang komen kita seperti nggak terima kalau kalah ataupun imbang, intinya kalau tidak menang. Dan saya mengklarifikasi, saya yakini semua bobotoh selalu menerima kalau seandainya King Persibnya kita tidak bisa menang, entah itu hasil imbang atau juga hasilnya kalah gitu kan. Bahkan tidak sedikit juga bobotoh yang mengakui kalau Persib bermain tidak sebagus biasanya ketika melawan Arema kemarin. Walaupun memang dari segi peluang banyak sekali peluang yang diciptakan oleh King Persib, tapi kalau kita lihat dari segi permainan itu nggak mulus. Jauh dengan Persib yang dulu ketika menang itu kelihatan tuh langkah-langkah menuju kemenangannya itu ada. Bagaimana terorganisir di belakang, bagaimana dari belakang dia salurkan ke tengah, dari tengah King Deddy, Stefano Beltram dulu atau juga Mark Klok menjahit untuk menciptakan sebuah peluang ke depan, ke Febri, ke
David da Silva atau juga ke Ciro, itu kelihatan banget. Nah, saat melawan Arema dan juga Dewa khususnya ketika di 2 pertandingan ini, Persib berhasil menciptakan gol, tetapi tidak semulus tadi, tidak terorganisir seperti biasanya. Dan banyak juga bobotoh yang mengakui itu. Dan saya juga sangat menerima ketika Persib Bandung kalah, imbang saat melawan Arema. Cuman kita mungkin berkomentar dari sisi yang lain, di mana ada keputusan wasit, khususnya mungkin yang paling disorot itu ketika handsball ya, dari headingan Ciro mau ngasih umpan, itu kena ke tangan pemain Arema. Siapa yang pemain muda ya, yang Ahmad yang dari Bandung itu kalau saya nggak salah, itu kena. Dan tidak ada checking VAR, ada checking VAR kalau saya nggak salah ya, ada checking VAR tapi nggak sampai kayak mendetail gitu. Dan itu jika seandainya dilihat dari sekilas mata kita gitu kan, yang hanya menonton di televisi khususnya saya, itu kelihatan handball dan harusnya penalti. Itu memang betul dan saya akui itu yang menjadikan bobotoh agak sedikit berisik, bahkan Wahaji Umu, bahkan juga 2 pelatih kita, Coach Bojan dan Coach Igor juga, yang pada akhirnya Coach Igor dan juga Coach Bojan ini kena teguran keras dari PT LIB, dari Komdis, khususnya dari Komdis ya maksud saya, dari Komdis dikasih teguran keras karena melakukan atau mendekati atau mengajak mendebat wasit di akhir babak kedua, artinya di sesudah selesai pertandingannya. Dan itu dianggap satu hal yang kurang baik oleh Komdis. Mungkin protes Coach Bojan, mungkin protes Coach Igor ini dianggap berlebihan sehingga dikasih teguran keras. Untung aja enggak dikasih denda ya, karena biasanya sautak-sautik duit KPL Sima, sautak-sautik duit KPL Sima. Nah, ini menjadi hal yang sangat sangat sering dibicarakan sebenarnya oleh kita selaku bobotoh, karena nggak tahu perasaan kita selaku bobotoh atau nggak tahu emang aslinya kayak gitu. Persib itu kayak mudah banget untuk mendapatkan sanksi, entah itu sanksi teguran lisan, entah itu sanksi dalam bentuk denda uang. Intinya Persib itu selalu gampang lah kena sanksi oleh Komdis. Ya saya nggak tahu kenapa, ya mungkin emang seharusnya aja sih udah kayak gitu, mungkin ya, kita juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan aja lah kedepannya Persib dari pihak manajemen, dari pihak pelatihan, dari pihak pemain, dari pihak kita selaku bobotoh juga tidak membuat marah Komdis sehingga kita tidak mendapatkan sanksi-sanksi seperti ini lagi gitu ya, karena tentu ini bisa membahayakan bagi Persib Bandung. Bahkan di musim kemarin pun berapa kali kita mendapatkan sanksi, bahkan tidak sedikit denda uang dari Komdis yang harus dikeluarkan oleh Persib Bandung ke Komdis, dan itu jelas merugikan Persib Bandung sebenarnya. Untung kemarin mah juara jadi rada kaobati, kalau seandainya ayeuna teh juara kan rada kehel oge gitu kan, walaupun bisa lah back to back juara. Segitu dulu mungkin bobotoh untuk pembahasan hal ini. Assalamualaikum.